Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7A dan 7B MTS Negeri 1 Tanggamus, Provinsi Lampung? Semoga kita semua selalu sehat ya nak. Nah, hari ini kita memulai pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya anak-anak pintar. Nah, untuk hari ini, materi PPKN kita sudah memasuki bab 2, yaitu norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada bab 2 ini terdiri dari 3 bagian, yang terdiri dari bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk pertama, kita bahas dulu bagian A. Bagian A dalam bab 2 ini yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagian A ini terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama, hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, macam-macam norma. Dan yang ketiga, tingkatan norma. Nah, sebelum kita masuk ke subbagian 1, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan norma? Anak-anak Ibu ada yang tahu? Jadi, norma atau kaidah adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, aturan atau ketentuan ini bersifat mengikat. Jadi, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut wajib menaatinya. Nah, bagaimana kalau kita tidak menaatinya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Anak-anak ibu, apakah ada yang mengetahui? Kira-kira bagaimana? Jadi, apabila kita tidak mematuhi peraturan atau norma yang telah ditetapkan tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi sendiri terdiri menjadi 2 jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif akan diberikan apabila kita mematuhi norma tersebut. Sanksi positif dapat berupa pujian ataupun penghargaan. Sedangkan sanksi negatif diberikan apabila kita sebagai masyarakat melanggar atau tidak mematuhi norma yang telah dibuat tersebut. Sanksi negatif ini dapat berupa denda, pengucilan, ejekan, sindiran, dan yang paling parah bahkan akan mendapatkan hukuman penjara. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbagian 2, yaitu macam-macam norma. Jadi, norma terdiri atas 4 macam. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama norma agama. Apa sih norma agama itu? Anak-anak ibu, kira-kira apakah ada yang sudah tahu apa itu norma agama? Nah, jadi norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma agama ini terdapat perintah dan larangan, dan
Tujuan dari norma agama adalah mengatur manusia agar dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa contoh perilaku menaati norma agama yaitu terdapat pada gambar-gambar berikut, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menghormati dan patuh kepada orang tua, serta tidak melakukan hal-hal yang tercela. Sampai sini anak-anak ibu, apakah sudah jelas? Apakah penjelasan ibu sudah dimengerti? Oke, kita lanjut ya ke norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi, apabila kita melanggar norma kesusilaan, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa perasaan cemas, menyesal, dan juga bersalah, karena hanya diri sendiri yang dapat merasakannya. Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa saja contoh dari norma kesusilaan? Dari norma kesusilaan, yaitu antara lain berlaku jujur, berbuat baik terhadap sesama, menghindari sifat malas, kasar, dan pendendam. Sampai sini bisa dilanjutkan materinya? Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung tanyakan ke ibu ya. Nah, selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan diperoleh dari masyarakat, seperti cemoohan atau ejekan, celaan, diasingkan, atau bahkan dikucilkan. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang bisa mencontohkan apa saja contoh dari norma kesopanan? Contoh-contoh dari norma kesopanan antara lain yaitu mengucapkan permisi atau salam ketika akan memasuki rumah, terus menghormati orang yang lebih tua, contohnya orang tua ataupun guru kalian, serta tidak makan sambil berdiri. Oke, kita lanjut ke norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa definisi dari norma hukum? Nah, norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma yang lainnya atau 3 norma sebelumnya. Dengan kata lain, norma hukum ini ditujukan untuk membuat perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh norma lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, karena norma hukum ini
dibuat oleh negara atau badan resmi, maka sifat dari norma hukum lebih tegas. Nah, berikut adalah contoh dari norma hukum, yaitu melakukan kewajiban bayar pajak tepat waktu, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sampai sini untuk macam-macam norma, apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung beritahu Ibu ya. Oke, kita masuk ke sumber hukum. Jadi, sumber hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini menyebabkan peraturan hukum dapat berlaku. Beberapa macam dari sumber hukum formal antara lain yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Sedangkan kedua, yaitu sumber hukum material, merupakan faktor pembentukan hukum. Contohnya yaitu hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, perkembangan internasional, dan juga keadaan geografis. Nah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu tingkatan norma. Nah, tingkatan norma dibagi menjadi 4 macam. Jadi, anak-anak ibu yang pintar, jangan tertukar ya antara macam-macam norma dan juga tingkatan norma, karena jumlahnya sama-sama 4 macam. Nah, bedanya tingkatan norma itu terdiri dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nah, cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan. Pelanggarannya dapat sanksi yang tidak tegas, seperti teguran. Nah, sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Nah, pelanggaran dari kebiasaan akan mendapat cemooh atau ejekan. Kebiasaan sanksinya lebih tegas dibandingkan dengan cara. Selanjutnya yaitu tata kelakuan. Nah, tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Sanksi dari tata kelakuan sangat tegas, dapat berupa hukuman atau bahkan sanksi terberatnya akan dipenjara. Yang terakhir yaitu adat istiadat. Adalah aturan tidak tertulis dan biasanya aturan ini diakui sebagai hal yang baik. Nah, sanksi dari pelanggaran adat istiadat akan mendapat hukuman penolakan dari masyarakat. Nah, adat istiadat biasanya berlaku di daerah atau tempat tertentu. Sampai sini untuk tingkatan norma. Apakah anak-anak ibu sudah jelas? Apakah penjelasan ibu ada yang belum dimengerti? Apabila belum dimengerti, boleh tanya ibu ya. Kita lanjut ke B, yaitu arti penting norma
dalam mewujudkan keadilan. Jadi, yang pertama, anak-anak ibu bisa melihat pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa poin, yaitu menciptakan kehidupan yang aman, dapat juga menjadi penuntun, dapat membentuk budi pekerti manusia menjadi yang lebih baik, dapat mengatur atau membatasi tingkah laku manusia, dan mewujudkan keadilan. Keadilan sendiri terdiri menjadi 3 macam nilai, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan yang terakhir yaitu keadilan komutatif. Yang pertama yaitu keadilan distributif, yang merupakan suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Selanjutnya yaitu keadilan legal, yang merupakan suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Yang terakhir yaitu keadilan komutatif, yang merupakan hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Dalam negara Indonesia, maka bagi siapapun yang merupakan pelanggar norma hukum harus dijatuhkan hukuman. Nah, tujuan dari penjatuhan hukuman ini sendiri terbagi menjadi 5, yaitu tujuan yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, sebagai penjeraan. Yang ketiga, bertujuan untuk merehabilitasi. Yang keempat, bertujuan agar menyebabkan sang pelanggar tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir yaitu agar mengisolasi pelaku atau pelanggar norma hukum tersebut. Nah, kali ini kita akan masuk bagian C, yaitu bagian yang terakhir. Bagian C adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang bisa mencontohkan apa saja perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira sehari-hari itu antara lingkungan satu dan lingkungan lainnya sama atau berbeda? Nah, jadi perilaku sesuai norma contohnya berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, tetapi tentu saja saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya yaitu ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, dan juga ada di lingkungan masyarakat. Kita bahas lingkungan rumah. Yang pertama contohnya yaitu menghormati orang tua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, dan menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Sampai sini, apakah anak-anak ibu ada yang ingin menambahkan lagi contoh perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan rumah? Kalau ada, boleh diberitahukan ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Nah, yang ketiga yaitu
mengerjakan ulangan ataupun pekerjaan rumah dan latihan dengan jujur. Adakah yang ingin menambahkan lagi? Apa saja kira-kira contoh perilaku sesuai norma yang ada dalam lingkungan sekolah? Kalau ada, bisa diberitahukan ke Ibu ya. Nah, yang terakhir yaitu contoh perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi, kita dapat saling menghargai dan tolong-menolong sesama tetangga. Kita juga dapat bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, dan juga kita dapat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung materi. Terima kasih anak-anak Ibu sudah menyimak pelajaran PKN dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian kelak ke depannya. Dan apabila ada pertanyaan, apabila ada bagian yang belum kalian mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar ya anak-anak. Semangat terus!